of the reason that Dre ain't been getting no sleep, so fuck y'all. Hey, I was walking by with a Walkman on when I caught a guy, give me an awkward eye. Di dunia hip hop ada satu kisah persahabatan yang mengubah arah sejarah musik ketika seorang legenda bernama Dr. Dre menemukan seorang pemuda kulit putih penuh amarah dari Detroit bernama Eminem. Tak ada yang menyangka pertemuan itu akan mengguncang dunia, dan inilah cerita persahabatan dua legenda hip hop paling ikonik. Cerita berikut ini diawali oleh seorang pria bernama Andre Romeo Young atau yang lebih akrab disapa Dr. Dre. Ia adalah seorang rapper, produser musik, dan penulis lagu yang memiliki pengaruh besar untuk industri musik dunia. Dre memulai karirnya sebagai anggota grup hip hop elektro yang dibentuk pada tahun 1984, dan grup tersebut menjadi sangat terkenal berkat keberhasilan lagu pertamanya yang kemudian diputar di seluruh radio Amerika. Grup tersebut kemudian mendominasi skena hip hop West Coast yang membuat para jurnalis menggambarkan mereka sebagai grup hip hop elektro paling berpengaruh di dunia. Pada pertengahan tahun 80-an, Dre mulai mengembangkan kemampuannya dengan menjadi produser musik untuk beberapa rapper lokal. Berkat kejeniusan, bakat, dan kreativitasnya, Dre akhirnya ditemui oleh seorang rapper bernama Ice Cube. Selain mengajak bergabung dengan label milik EGE, Ice Cube juga ingin menjadikan Dre sebagai partner untuk menciptakan musik, di mana Ice Cube menciptakan lirik sedangkan Dre menciptakan instrumen musik. Nama Dr. Dre semakin dikenal oleh banyak orang setelah bergabung dengan grup hip hop legendaris yaitu NWA. Grup tersebut dikenal karena berisi orang-orang berbahaya dengan lirik kasar yang membahas tentang kekerasan, narkoboy, dan kehidupan jalanan. Mereka kemudian dianggap sebagai grup hip hop paling berpengaruh yang mengenalkan gangsta rap ke seluruh dunia. Sayangnya grup tersebut akhirnya pecah setelah Ice Cube memilih keluar karena masalah keuangan, dan Dre juga memilih keluar dari grup setelah terlibat konflik dengan EGE pada tahun 1991. You are now about to witness the strength. Another crazy ass nigga. Pada tahun 1992, Dr. Dre bersama Suge Knight mendirikan label bernama Detroit Records, dan label tersebut dibentuk sebagai rumah produksi untuk Dre dalam membangun gangsta rap dengan level produksi yang lebih tinggi. Dre kemudian menjadikan Detroit Records sebagai wadah untuk merangkul rapper muda yang memiliki bakat luar biasa, dan meski terbilang baru, namun label tersebut akhirnya mulai dikenal oleh banyak orang setelah Dre merilis album pertamanya yang berhasil sukses secara komersial. Di sana Dre menjadi produser musik untuk beberapa rapper lainnya seperti Snoop Dogg, Daz Dillinger, Tupac Shakur, dan masih banyak lagi. Pada tahun 1996, Dre mulai tidak nyaman dengan Suge Knight yang tidak terbuka secara finansial, dan Dre merasa keselamatannya terancam jika harus bertahan dengan Detroit Records. Meski berat, namun ia akhirnya memutuskan keluar dari Detroit dan mendirikan label sendiri. Keputusan tersebut sangat tepat ia pilih karena setelah meninggalkan Detroit, karirnya langsung melesat sampai digambarkan sebagai produser musik yang sangat disegani. Dre kemudian terlibat dalam proyek besar dan memproduksi beberapa rapper lainnya. Pada tahun 1997, Jimmy Iovine, teman baik Dre, datang ke acara battle rap yang digelar di Los Angeles. Eminem yang saat itu belum dikenal mengikuti kompetisi tersebut, di mana penampilannya berhasil memikat para penonton. Meski saat itu ia hanya mendapatkan juara 2, namun penampilan Eminem berhasil membuat Jimmy terkesan sampai memberikan demo Eminem kepada Dre karena ia percaya jika Eminem memiliki gaya, karakter, dan kemampuan yang luar biasa. Awalnya Dre terkejut setelah tahu jika Eminem adalah seorang rapper kulit putih, namun setelah mendengarkan lagu-lagunya, Dre akhirnya sadar jika Eminem memiliki potensi besar untuk menjadi rapper besar. Eminem kemudian dihubungi oleh Dr. Dre, dan setelah resmi bergabung, Eminem merilis EP pertamanya pada tahun 1999 yang berhasil sukses secara komersial. Dre juga memberi arahan tentang ritme, flow, dan pilihan kata, hingga memberi figur provokatif khas Eminem yang dikenal sebagai Slim Shady. Hi, my name is what? My name is Can I have you actually like I did? Try to stick himself in one space, chasing his tail. Hi, my name is what? My name is
Sayangnya EP terbaru Eminem menimbulkan kontroversi karena menampilkan lirik yang kasar, gelap, dan frontal. Selain menyindir dan memparodikan ibunya sendiri, beberapa lagunya membahas tentang kekerasan, pembunuhan, penggunaan narkoboy, dan balas dendam yang ia sampaikan secara belak-belakan. Eminem juga berani secara terang-terangan menyerang selebritis dan penyanyi pop terkenal dengan lirik yang tajam, agresif, dan sangat sadis. Hal itu membuat Eminem dikritik oleh banyak pihak karena dianggap telah menyebarkan ujaran kebencian melalui lagu-lagunya. Tanya itu, kemunculan Eminem sampai menimbulkan perdebatan rasial di komunitas hip hop karena ia adalah seorang rapper kulit putih. Di tengah konflik tersebut, Dr. Dre akhirnya angkat bicara untuk membela Eminem yang telah ia anggap seperti adik sendiri. Ia mengatakan jika Eminem hanya ingin mengungkapkan perasaannya untuk melawan sensor, moral, budaya, dan norma sosial. Selain itu, menurutnya, musik hip hop adalah wadah untuk meluapkan emosi, kritik, perlawanan, dan meski Eminem adalah rapper kulit putih, namun Dre selalu mendukungnya. Bagi Dre, hip hop adalah budaya yang mengutamakan teknik dan skill, bukan latar belakang atau warna kulit, dan ia tidak ingin menjadikan hip hop sebagai budaya yang hanya mengakui rapper kulit hitam tanpa melihat skill dan kemampuan. Ia juga rela reputasinya hancur demi membela Eminem karena ia percaya dengan bakat dan kualitasnya. Sejak kejadian tersebut, hubungan Dre dan Eminem menjadi semakin dekat, bukan hanya sekedar rekan kerja, melainkan mentor dan anak didik yang sangat terkait. Dre selalu muncul di lagu Eminem, begitu juga sebaliknya yang membuat nama mereka menjadi semakin dikenal oleh banyak orang. Mereka juga selalu menghabiskan waktu bersama di studio sambil membicarakan perkembangan musik atau membahas isu politik. Di sisi lain, Dre bisa dibilang sebagai figur penting yang selalu ada untuk melindungi Eminem dari kerasnya industri musik Amerika. Ia mendukung Eminem untuk mendirikan label sendiri agar bisa merangkul rapper muda yang memiliki bakat luar biasa. Bahkan ketika Eminem ditangkap atas kepemilikan senjata api pada tahun 2000, Dre membelanya dari segala tuntutan dengan membawa pengacara hingga membayar uang jaminan. Y'all know me, still the same OG, but I'm the office and back of my house like trophies. Nowadays, everybody wanna talk like they got something to say. You woke him up and do it always again. You are messing up. Di periode tersebut, Dre dan Eminem semakin memperkuat fondasi persahabatan mereka dengan melibatkan Snoop Dogg ke dalam circle mereka. Mereka bertiga selalu terlihat nongkrong atau menghadiri acara pesta bersama yang membuat ikatan mereka menjadi semakin dekat. Tanya itu, mereka juga pernah menggelar tur bersama di mana Dre dan Eminem tampil satu panggung untuk pertama kalinya. Kemudian mereka muncul di acara penghargaan dengan membawakan lagu kolaborasi yang sangat ikonik. Terlepas dari kontroversi yang terjadi, namun Eminem adalah ayah yang rela melakukan apapun demi kebahagiaan anaknya. Eminem sangat menyayangi Hailey, anak kandungnya yang ia gambarkan sebagai malaikat kecil yang telah merubah hidupnya. Ia juga ternyata memiliki dua anak tiri bernama Alena dan Whitney yang saat ini berganti nama menjadi Stevie Lane. Menurut beberapa sumber, Alena adalah anak dari saudara kembar mantan istrinya yang meninggal dunia karena overdosis narkoboy. Sedangkan Whitney atau Stevie Lane adalah anak dari hubungan Kim Scott bersama pria lain setelah Kim resmi bercerai dengan Eminem. Walaupun sebagai anak tiri, tapi Eminem telah menganggap mereka seperti anak kandung sendiri, dan Eminem pernah mengatakan meski ia pernah gagal sebagai suami, namun ia tidak ingin gagal menjadi seorang ayah. Kasih sayang Eminem kepada Hailey bisa dibilang sangat besar, di mana ia selalu mengantarkan Hailey berangkat sekolah sampai memasukkan Hailey ke dalam lirik lagunya. Selain itu, Eminem jarang menghadiri acara penghargaan karena ia lebih nyaman di rumah untuk bermain bersama anak-anaknya. Bahkan ketika salah satu lagunya memenangkan penghargaan sebagai soundtrack film terbaik pada tahun 2003, Eminem tidak hadir di acara tersebut karena sibuk bermain game dan nonton film kartun bersama anaknya. Hailey, I know you miss your mom, and I know you it. We gon' do it. Laney, Uncle Scream down. Little baby, don't crazy, pretty baby, but I promise, mom. Pada tahun 2005, Dr. Dre menjadi sorotan dunia setelah media Amerika mengangkat isu kekerasan yang pernah dilakukan Dre kepada seorang jurnalis bernama Dee Barnes. Insiden tersebut terjadi pada tahun 90-an di mana Dre memukul,
mengancam dan membanting sang jurnalis karena komentarnya dianggap telah memojokkan. Saat itu Dre juga dilaporkan oleh Michelle, seorang penyanyi sekaligus mantan pacarnya, atas kekerasan rumah tangga. Michelle mengaku jika ia pernah dicekik, diseret dan dibanting sampai tulang rusuknya retak hanya karena masalah sepele. Hal itu membuat reputasi Dre benar-benar hancur karena tindakannya melanggar hak asasi perempuan dan aktivis perempuan sampai menyerukan pemboikotan terhadap album yang melibatkan Dre sebagai produser. Masalah tersebut kemudian menjadi semakin membesar setelah beberapa rapper yang pernah bekerja sama dengan Dre menuntutnya untuk segera membayar royalti. Beberapa minggu kemudian, Eminem dan Snoop Dogg akhirnya angkat suara dengan mengatakan jika masalah yang terjadi telah diselesaikan di luar pengadilan. Meski tindakan Dre dianggap salah, namun Eminem dan Snoop Dogg terus membelanya, dan hal itu mereka lakukan karena telah menganggap Dre sebagai saudaranya sendiri. Eminem sampai mengatakan jika Dre adalah sosok paling berjasa yang telah menyelamatkan kehidupannya, dan Dre selalu pasang badan ketika Eminem dikecam karena liriknya yang menuai kontroversi. Menurut Eminem, ia tanpa Dre hanyalah pecandu dan seorang rapper kulit putih yang hidup di jalanan tanpa kepastian. Pada tahun 2009, Eminem merilis lagu baru dengan menampilkan Dr. Dre, 50 Cent, dan Eminem juga muncul di lagu milik Dre yang dirilis pada tahun 2011. Hal itu cukup membuktikan jika persahabatan mereka masih sangat dekat meski jarang bertemu, dan bagi Eminem, persahabatan lebih penting dari apapun. Menurut seorang jurnalis musik bernama David, persahabatan Dre dan Eminem adalah kisah paling ikonik dalam sejarah hip-hop karena mereka telah membuktikan jika persahabatan yang lahir dari saling percaya bisa membuat mereka bertahan di tengah gempuran industri musik yang penuh persaingan. Eminem selalu membantu Dre untuk menjadikan labelnya sebagai label paling berpengaruh, sedangkan Dre memberi Eminem keamanan, kredibilitas, dan kekuatan untuk melawan industri musik Amerika yang dikenal keras juga berbahaya. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2018, Eminem membuat kejutan besar ketika tampil di festival musik tahunan. Ia mengundang Dre untuk tampil bersama, di mana penampilan mereka dianggap sebagai pertunjukan paling ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Di sana mereka tampil sangat energik dengan membawakan beberapa lagu, dan hal itu menunjukkan jika mereka masih memiliki chemistry yang kuat meski tidak bertemu selama bertahun-tahun. Kemudian ketika Eminem terlibat konflik dengan mesin Gun Kelly, Dre meminta Eminem untuk tidak merespon karena Kelly menurutnya hanya memprovokasi untuk mencari perhatian. Namun ketika Kelly merilis lagu diss untuk menantang Eminem, Dre akhirnya melibatkan diri dalam perilisan lagu berjudul Kill Shot. Konon lagu tersebut membuat mesin Gun Kelly berpindah genre karena tidak kuat dengan serangan Eminem dan para penggemarnya. Pada tahun 2022, Dr. Dre dan Eminem tampil di acara tahunan yang berhasil menggemparkan dunia, dan acara tersebut juga menampilkan rapper berpengaruh seperti Snoop Dogg, 50 Cent, Mary J, dan Kendrick Lamar. Para jurnalis sampai menggambarkan acara tersebut sebagai momen paling bersejarah karena mampu menyatukan legenda rapper untuk tampil dalam satu panggung. Dr. Dre kemudian muncul di lagu baru Eminem yang dirilis pada tahun 2024, dan ketika Dre memenangkan penghargaan, Eminem, Snoop Dogg, dan 50 Cent datang ke acara tersebut sebagai bentuk dukungan untuk sahabatnya. Persahabatan Dre dan Eminem sampai digambarkan sebagai duo terhebat dalam sejarah hip-hop karena selain menjadi legenda, mereka juga telah memenangkan banyak penghargaan hingga membawa musik hip-hop ke level yang lebih tinggi. Terlepas dari kontroversi yang pernah mereka lakukan, namun Eminem dan Dr. Dre telah diakui oleh banyak orang sebagai rapper paling berpengaruh di dunia. Lalu film pun selesai. Persahabatan sejati bukan soal seberapa sering bersama, tetapi seberapa kuat kepercayaan yang tumbuh di antara dua jiwa yang saling memahami. By Tukang Cuanki.